Ya, Mbak Ah, Ani. Silakan Mbak Ani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ani. Maaf lupa kalau hari ini hari Sabtu. Jadi Oh, telat iya. sekali tadi ya, sambil ini persiapan mau ada kegiatan pagi ini. Jadi sebenarnya sebelum terima kasih atas kesempatannya. Kemarin itu kebetulan alhamdulillah sebenarnya qadarullah ketemu sama Ibu Bu Husnul ya di Padang. Dan sebenarnya itu betul-betul apa ya, sebelumnya kan kita kuliah sebelum tuh Ani udah mikir gimana ya caranya berkomunikasi sama Bu Husnul, gimana ya Allah mau ketemu Bu Husnul, karena pikiran Ani waktu itu Ani mau kan baru digabungin itu ke KPPG yang perempuan Golkar itu. Nah, kepikiran bagaimana KPPG ini nantinya bisa menghandle sebuah kegiatan Kepanjangannya apa? Kepanjangannya apa nih? KPPG. Apa pokoknya perempuan Golkar itu Bu. Ya, kelompok perempuan. Oke. Maaf lupa ini lagi memori yang perempuan, yang bagian perempuannya lah yang di Golkar. Ya. Di Gelora ya perempuan gitu lah. Nah, jadi kemarin udah mulai tinjau-tinjau ke ketuanya karena ini baru juga mereka baru melakukan kayak reshuffle gitulah di internalnya. Jadi kepikiran jadi untuk bagaimana mengumpulkan yang perempuan-perempuan dari lintas partai gitu. Jadi kita mengadakan semacam kegiatan pembelajaran politik juga, bagaimana bisa nanti pembekalan bagi perempuan-perempuan di politik seperti itu. Tapi lintas partai, tidak hanya di Golkar gitu. Tapi cuma ini temukan ketika kemarin bicara sama Bu Husnul tentang kaukus perempuan itu langsung Ani setelah ketemu sama Bu Husnul langsung Ani coba kontak yang Ani tahu di kaukus perempuan provinsi, tapi ya cuma kan karena Ani di kota, yang ketua provinsi bilang di kotanya aja, soalnya kalau untuk provinsi ya provinsi gitu. Nah, ketika ditinjau-tinjau ke provinsi ternyata tidak ada respon gitu. Jadi berkomunikasi dengan perempuan-perempuan itu cukup sulit Ani temukan di sini gitu. Kalau misalkan dengan yang kadar yang laki-laki itu lebih gampang gitu. Ini yang perempuan kadang pesan kita tidak dibaca sama sekali. Jadi untuk ke kaukus yang kotanya belum. Cuman mungkin dalam waktu dekat itu yang akan dilakukan. Jadi dengan adanya kegiatan bersama, semoga itu bisa mempererat menyatukan visinya ini yang perempuan-perempuan di semua partai gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan sekarang. Maaf sebelumnya. Masya Allah, bagus sekali idenya ya Mbak Ani. Mudah-mudahan bisa direspon dengan baik. Tadi mudah-mudahan juga sesama perempuan punya semangat kolaborasi ya, atau bisa berkolaborasi. Ini nih Bu Husnul, kadang-kadang tadi kalau saya contohin di Umrani Istanbul Turki itu, yang tadi mungkin Mbak Ani ini, kadang-kadang sesama perempuan itu persaingannya ada yang mungkin lebih ya tidak proporsional untuk persaingannya. Jadi kita mencoba kan tadi mau ketika sama-sama jadi alat juga akan berkolaborasi di parlemen. Jadi lebih baik kerjasamanya sudah dibangun ketika masih menjadi caleg, dan seterusnya. Ya, terima kasih Mbak Ani masukannya. Bram, mungkin mau bicara Bram Astyo. Karena tidak ada yang raise hand, jadi saya tunjuk saja. Mbak Ani apa kabar? Kangen dulu. Ya maaf kita interupsi ini. Tidak apa-apa. Boleh. Ini jadi ajang temu Saya kangen. cemburu ketemu sama Bu Husnul di Padang. Boleh ya foto saya di insert. Orang di Depok juga. Ayo Bram Astyo, silakan Bram. Itu. Mohon maaf Bu, saya di jalan masih jadi. Ya nggak apa-apa off kamera ya. Ya. Makasih Bu Sita, Bu Husnul, dosen kami dari 2001 Bu di FISIP. Dia antropologi Bu, tapi dapat juga mata kuliah dari Ibu. Muridnya terlalu banyak lupa. Iya diajar. Ibu. Iya, tapi sebelum ngajar kan di pengantar dulu ngajar. Oh, Masya Allah. Iya. Barangkali mungkin saya updating aja kali di 2019 kemarin terkait dengan situasi kondisi di lapangan kita yang memang
yang tadi cukup mungkin saya agak terlambat, tapi yang terakhir dibicarakan dan memang sekarang kita tetap kampanyekan tentang permasalahan politik uang begitu ya. Kebetulan 2019 kemarin kami turun di lapangan di daerah Kalimantan Selatan, satu provinsi, karena itu satu dapil untuk di DPR pusat. Itu yang namanya politik uang yang memang sudah luar biasa besar gitu di lapangan. Tetapi memang ada fenomena yang cukup unik di mana efektivitas dari politik uang itu juga ketika saya ngobrol kemudian di lapangan dengan kawan-kawan tim sukses lain, itu tidak seefektif yang kita duga selama ini. Bahkan kalau dipresentasikan begitu ya, katakanlah 100 begitu, efektif itu 30 sampai 40% saja. Jadi kalau kita katakanlah kita bagi-bagi uang kepada 100 orang, ya 30-40 itu udah bagus. Begitu, artinya tetap caleg ini katakanlah bakal calon anggota legislatif dituntut untuk bertemu dengan calon konstituennya begitu, tatap muka dan seterusnya, kemudian ketemu dengan langsung begitu. Itu yang memang bagaimanapun juga itu menjadi faktor yang efektif, meskipun memang macam-macam kemudian ada motifnya, tergantung memang dari daerah, kemudian tingkat pendidikan dan seterusnya. Ada penggolongan, katakanlah kalau kita masuk ke komplek begitu, suasana teman-teman di komplek biasanya RT RW-nya itu minta sesuatu, katakanlah kalau Anda menangkan di titik kami, tapi kemudian kami minta misalnya dibangunkan setelah jadi misalnya jalan lingkungan dan seterusnya yang lebih itu, atau gedung pertemuan RW itu biasanya lebih real kalau di kompleks seperti itu. Tapi kalau di masyarakat yang lebih istilahnya slum dan seterusnya gitu ya, padat begitu ya, memang uang juga belum tentu efektif begitu. Kalau kita tidak tahu bagaimana pendekatan kepada masyarakatnya, kepada tokohnya, dan seterusnya. Jadi saya pikir memang tidak serta-merta kemudian kalau kita bicara tentang politik uang itu kita bisa membeli di masyarakat kita ya, untuk kondisi yang kemarin itu langsung kita bisa membeli dan seterusnya. Itu memang catatannya banyak. Jadi katakanlah begini, kalau misalnya saya dikasih uang sekian begitu ya, apakah itu akan menjadi dikonversikan suara begitu? Katakanlah misalnya satu suara berapa, 100-200 ribu. Nggak begitu gitu, nggak selamanya seperti itu, karena masyarakat juga kemarin di 2009 juga semakin pintar dan petik ya, dia bisa melihat mana yang ya tetap dikasih ketika mereka misalnya katakanlah ada beberapa kawan yang ada di lapangan itu tetap dikasih, tetapi tidak menjadi suara gitu. Efektivitasnya itu hanya kalau di kasus saya yang kemarin di Kalimantan Timur Bu ya, itu 30-40% itu efektifnya hanya segitu. Barangkali itu saja Bu, katakanlah jadinya ya. Terima kasih Bram sudah sharing. Jadi Ibu, ini tadi Bram menambahkan juga bahwa kalau ada selama ini asumsi gitu bahwa uang itu pasti memenangkan, dan seterusnya dari beberapa penelitian, Bram ini dulu S1-nya antropologi UI, Bu, S2-nya ekonomi UI, S3-nya ekonomi Unpad. Jadi pernah menjadi mahasiswa Ibu untuk pengantar ilmu politik tahun 2000-an awal. Dan ini tadi kita bicara tentang generasi muda ya, dari mahasiswa, dia aktivis mahasiswa dan kemudian sekarang menjadi caleg juga. Mungkin Ibu bisa ada yang mau dikomentari. Ya, satu di sini tadi saya baca juga sulit mencari caleg perempuan. Ya karena uang kayak gitu ya, akhirnya kan kita kesulitan sendiri. Jadi menurut saya lagi-lagi begini strateginya ya, bikin yang namanya di setiap dapil itu siapa sebetulnya caleg perempuan yang akan diusung dan di daerah mana yang kira-kira ada caleg perempuan yang promising dia pantas duduk menjadi wakil itu. Nah kan tidak harus mencari level yang sama dengan perempuan yang tadi yang kira-kira dipromosikan dengan yang lainnya. Yang lainnya masukkan itu anak-anak muda sebagai pembelajaran
Ya, jadi ikut bagaimana kampanye, ikut ini, nggak tahu apakah dalam 2 pemilu berikutnya baru kemudian dia bisa naik ke nomor 1. Iya. Tinggal tergantung berapa banyak suara yang dia bisa kumpulkan kontribusinya kepada partai ini. Ya kan bisa aja kemudian anak yang muda, tapi bukan berarti kemudian ya goblok-goblok ditaruh, ya enggak, jangan juga kayak gitu. Tapi kan sebetulnya ada. Kadang kita itu kan enggak rela. Persoalannya ini urusan enggak rela kayak gitu kan. Tapi kita tahu suara, jadi posisi nomor 4 sampai ke bawah itu adalah sebetulnya posisi-posisi kaderisasi di dalam konteks memperkenalkan yang namanya ikut di dalam pemilu itu seperti apa. Jadi di sini letaknya sebetulnya proses itu bisa dilakukan dengan baik di dalam konteks itu ya cari kader. Nah kalau kolaborasi tadi ya Bu Ani, kolaborasi sebetulnya pada saat saya dengan 3 orang partai bikin tentang perempuan apa namanya, ada dua kaukus Bu. Ya, kaukus itu setiap kali saya tanya itu, Anda tahu nggak kata kaukus dari mana? Itu kaukus itu. Saya baru pulang dari Australia. Saya belajar tentang kaukus Labour Party. Kaukus Partai Buruh Australia. Saya duduk itu 98 dengan Miranti Abidin dari PAN. Ya, setelah Soeharto turun, Yuniwati dari Golkar. Satunya sampai hari ini tuh lupa. Yuk perempuan bersama-sama. Kenapa? Karena untuk isu-isu perempuan, apakah itu spesifik gender yang berhubungan dengan hak reproduksi perempuan maupun relasi perempuan dan laki-laki maupun yang netral, itu selalu berbeda dampaknya kepada perempuan. Oleh karena itu misalnya penyakit kanker payudara kan tidak nyari dulu. Oh ya kamu Golkar enggak? Oh Golkar enggak kena. Oh kamu Gelora enggak kena. Oh P3 kena. Kan enggak. Jadi duduk bersama untuk isu-isu itu. Jadi sebetulnya yang selalu saya ajak juga, gimana caranya? Mulai dari mengajak, kalau memang persepsinya adalah kita mencari pemimpin-pemimpin muslimah, misalnya, ya dari partai-partai Islam dulu. Habis itu dikembangkan partai-partai lain, tapi yang muslim-muslim dulu, kayak gitu kan. Baru kemudian ke semua perempuan, mau agamanya apa, kayak gitu ya, persatuan Indonesianya itu diimplementasikan. Tapi nggak apa-apa sebagai satu gerakan, nggak masalah kayak gitu ya di dalam konteks itu. Untuk isu-isu itu. Sehingga nanti siapapun di dapil itu yang menang perempuannya, maka Anda ada kewajiban untuk memperjuangkan isu perempuannya itu. Betul. Kayak menitipkan ya Bu ya. Jadi gandengan tangan untuk perjuangan itu, tapi pada saat kompetisi udah mau maju pemilu dan sebagainya ya tetap ada kompetisinya. Cuma bersama-sama itu dalam rangka policy, dalam rangka kebijakan di dalam konteks itu. Jadi kolaborasinya itu jelas di dalam rangka kebijakan. Jadi semua perempuan akhirnya membawa kebijakan yang sama di partainya masing-masing dalam konteks itu. Ada Ibu buku yang bagus Ibu, Collaborate to Compete. Jadi kolaborasi untuk berkompetisi. Itu buku knowledge management. Nah, itulah Bu nanti khusus itu untuk kayak gitu. Gimana sih supaya kita tidak iri dengki hasad? Perempuan kayak gitu nih, Pak Gunawan jadi belajar nih. Perempuan itu senang melihat perempuan lain susah melihat perempuan lain senang. Ada Ustadz nih. Akhirnya yang nyobrok gelas silingnya itu ya perempuan juga. Tapi bapak-bapak seneng kan ngelihat perempuan berantem yang gitu. Nah ini juga jadi persoalan-persoalan kita bersama. Tapi ya itulah fungsi partai politik ya pendidikan politik itu. Saya selalu mengatakan, oh iya kita ajarkan dulu di KPU. Oh kita ajarkan 155 juta pemilih untuk rasional. Saya ketawa aja. Gimana caranya? Pendidikannya rata-rata rakyat kita itu cuma SMP kelas 2 semester 1. Lebihnya cuma 2 bulan. Ya 8 bulan sekarang. Ya kelas 1 SMP kelas 2 8 bulan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat indeks korupsi kita turun ya dari persepsi korupsi 34 jadi terburuk sepanjang sejarah. Ya. Jadi kalau semakin dekat dengan 0 itu semakin buruk, semakin tinggi ke arah 100 itu semakin baik. Ya kita 34 hari ini.
terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Astagfirullah. Jadi ini jadi berusaha. Pendidikan juga kayak gitu kan. SDM kita kan turun, demokrasi kita turun dan sebagainya. Walaupun saya agak sedikit indeks itu orang-orang yang suka kuantitatif, tapi itu data kayak gitu. Suka kan, Ibu Kusnul nggak punya data, nggak punya gimana, nggak punya data. Coba cek itu semuanya. Saya kan dosen, masa saya ngomongin data dengan kalian. Jadi apa saja yang harus lihat? Politik uang. Apa saja yang dilihat lagi? Lembaga survei. Ini kadang-kadang nyebelin juga. Dicatat ya Ibu-ibu. Ini caleg-caleg itu kalau kayaknya belum percaya diri kalau belum dibilang oleh lembaga survei A mengatakan partai Anda akan masuk ke DPR. Partai Anda nggak masuk ke DPR. IGP emang dia Tuhan. Jadi jangan sampai menuhankan lembaga survei. Makanya saya selalu mengajak ya teman-teman dari partai bikin badan otonom. Jadi partai ini bikin badan otonom ya di luar partainya, tapi sebetulnya dia pendukung dari partai itu. Bikin lembaga survei sendiri. Tapi tidak untuk sebelum Anda percaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang Anda bikin. Untuk apa? Untuk berstrategi. Oh ternyata dapil kita itu di kecamatan ini itu yang pendukung banyak. Ya, baru kemudian nanti kampanyenya adalah di daerah-daerah itu, jaga suaranya. Kemudian di daerah yang netral mana? Yang masih netral belum menentukan. Oh berarti nanti ada kegiatan-kegiatan yang untuk meyakinkan di dalam konteks itu. Ya. Partai Buruh itu punya lembaga survei sendiri, Herbert Everett Foundation. Dan semua penelitiannya, polling-pollingnya diakui oleh semua. Karena lembaga surveinya bukan untuk bukan profesional, bukan untuk penggiringan opini. I see. Tipu-tipu saja kayak gitu kan. Enggak, tapi untuk mempersiapkan strategi-strategi pemenangan pemilunya. Jadi ngapain Anda bayar mahal-mahal? Yang kaya lagi-lagi lembaga survei. Ya, calegnya, calon bupati wali kotanya, ya kalah aja. Dulu saya dihina-hina dengan lembaga survei tahun 2004 karena nggak terlalu laku karena kita punya IT KPU kan. Iya. Sampai ditulis di halaman 1. Kusnul Maria harus kuliah lagi metodologi. Yang ngomong S1. Saya bilang, Anda tahu saya itu mengajar metodologi how to do research in political science S3. Bukan cuma S1. Kadang-kadang ini dipikirnya kita nggak punya ilmunya kayak gitu kan. Anda yang punya tahu. Ya, jadi lembaga survei itu ada yang disebut democratic plebiscite, ada yang disebut untuk propaganda. Yang tadi saya katakan lembaga survei untuk penggiringan opini itu propaganda. Dalam politik kampanye pasti ada propaganda itu. Cuma kan Anda ini kan dibayar. Dulu saya tantang gini, oke, Anda pantas nggak? Saya bilang, Anda pantas melihat nggak? Saya pantas untuk menjadi presiden di Republik ini. Bisa nggak Anda bikin survei saya? Saya sampai nantang kayak gitu waktu itu. Ya, di dalam konteks ini. Ya. Tapi hal-hal seperti itu akan jadi. Terus yang ketiga yang politik identitas. Anda pasti akan menghadapi yang namanya politik identitas. Anda nggak perlu takut yang kayak gitu. Pemilih itu ada 4 kategori, ada 4 model. Tapi modelnya bukan kalau mulai itu saja. Tapi 4 model itu dikategorikan yang saya selalu sebut model psikologis. Pemilih-milih karena ada hubungan-hubungan psikologis. Bu Sita coba nanti diturunkan itu hubungan psikologis apa antara pemilih dan ini dan caleg ya, model-model psikologis apa saja karena itu lebih personal kan kalau psikologis. Yang kedua model sosiologis. Yang tadi itu ya umur, milenial, pemilih pemula, kemudian urban rural, etnik, perempuan, gender, kaya tidak kaya. Oh itu ada ininya kalau partai buruh, partai liberal yang kayak gitu ya. Di sini apakah itu akan berpengaruh enggak? Kemudian akademisi bisa saja. Agama itu masuk di model sosiologis. Baru kemudian rational choice. Rational choice itu kecil. Di Prancis, di Amerika, di Australia, kecil. Swing voters yang 4% lah itu mungkin rational choice. Cuma 4% paling. Ya 4-5% dalam konteks rational choice. Sisanya ya milih karena macam-macam itu. Dan terakhir ideologis. Ya, jadi memilih karena ideologis. Jadi itu semua. Jadi nggak usah takut kalau kita misalnya, saya milih agama. Kan nggak cuma agama aja. Kan yang Islam banyak. Kenapa saya milih dia?
Artinya Campuran, ada campur faktor kemasan. sosiologisnya, ada faktor ideologisnya, ada faktor Kedekatan psikologisnya, kayak gitu, personal. ada faktor rasional choice-nya. Jadi kalau saya lebih meminta teman-teman yang peserta calegnya itu partai politik itu yang rasional dalam konteks ini. Ya, kalau rakyat dia akan seperti itu. Ya, hanya sekelompok kecil yang rasional yang tadi saya bilang 4%, 3%. Dia di Prancis saja juga seperti itu. 93% loyal votes kayak gitu ya, pemilih loyal. Apalagi di kita kayak gitu ya, dengan pendidikan yang seperti ini. Nah, jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi membangun partai politik modern itu ya istilahnya. Mungkin itu. Dan kalau nanti lembaga-lembaga, badan otonom, lembaga-lembaga risetnya masing-masing itu bisa juga otonom desentralisasi. Jadi tidak harus kemudian semua sentralisasi, mahal sentralisasi. Jadi nanti dicek wilayah mana saja partai politik ini punya kekuatan di situ. Kerjasama dengan kampus, misalnya kayak tadi Bu Sarah sebagai dosen kerjasama dengan kampusnya untuk mengajar. Dan itu akan menjadi tempat-tempat yang sangat penting bagi kaderisasi partai masing-masing. Ya, jadi itu sih sebetulnya masukan-masukan yang Ibu, terima kasih. penting. Kita mungkin masih tambahan waktu sedikit ya. Barangkali ada yang mau masih bertanya lagi. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit Bu terkait dengan sirkulasi elit, sirkulasi juga caleg, ada waiting list yang panjang. Mungkin ada partai yang kesulitan mencari caleg perempuan, tapi juga ada partai yang surplus kadar perempuan sehingga jadi waiting list, terutama untuk nomor-nomor tertentu. Kalau saya melihat pernah ada satu aleg yang dia di satu forum ditanya oleh anak muda, Pak, untuk jadi caleg aleg itu perlu biaya banyak ya? Si Bapak aleg ini dengan santai menjawab, ya perlu biaya banyak lah, perlu modal kapital yang besar lah. Udah terhenti diskusi itu. Saya sebenarnya menyayangkan, harusnya kalau terjadi sirkulasi elit, kamu maju gitu. Saya yang mensupport kamu. Mensupport dalam arti pengalaman dia di dapil, kemudian pendanaan yang cukup. Jadi kadang-kadang partai sendiri juga tidak mau, oh ini sudah jadi 4 periode gitu. Ini udah jadi 3 periode, 4 periode, perlu ada pergantian. Nggak mau gambling Ibu. Jadi nanti kalau ganti caleg belum tentu kursi buat partai itu aman gitu kan, katakanlah dia punya berapa puluh kursi, dia nggak mau satu kursi di daerah itu terlepas. Jadi mendingan ya sudahlah caleg itu biarpun 4 kali nggak pernah bicara di parlemen, nggak pernah juga turun ke dapilnya. Jadi akhirnya setidaknya juga tidak terjadi sirkulasi, regenerasi dan sebagainya. Itu satu poin yang tidak harus ditanggapi ya, kita semua paham. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, kalau nggak ada yang bertanya boleh Ibu nanti Ibu menanggapi hal itu Bu ya. Jadi tidak ada regenerasi karena nggak mau gambling, biar aman aja deh, caleg yang lama aja pasti dia dapat lagi kursinya gitu. Oh nggak ada Ibu aja Bu, tangkap Ibu gimana nih Bu? Ya, Kan sehat semua caleg yang gini, memang kalau di DPR di banyak negara yang demokratis itu nggak ada batasannya karena dia memang secure untuk secure dari dapilnya. Tapi pada saat yang sama, karena kita ini sistemnya proporsional dengan multi member, sebetulnya ini juga kesempatan juga untuk bisa dilakukan. Tapi partai politik, ya demokratisasi internal partai menjadi sangat penting. Anda kalau dikasih amanah, kira-kira 5 tahun itu ngapain aja? Ya kan? Dari mulai kemudian memperjuangkan, dari macam-macam. Jadi semua punya rekor. Jadi jangan kemudian Anda sudah ada di sana, Anda diem saja, cuma tanda tangan, terima duit, hahe-hahe, nggak berguna untuk kualitas dari partai itu. Kualitas kita bicara. Kuantitas, ya tinggal kita lihat. Kalau Anda dikasih dua periode tidak melakukan itu, ya partai politik harus berani. Ya, memang yang kayak gitu kan, secure. Tapi kalau menurut saya rakyat itu masih separuh lebih itu memilih partai. I see. Jadi saya dulu pernah bikin penelitian yang kayak gitu, biar data-data ya. Sebetulnya pilihannya itu bukan orang. Walaupun kita masih terbuka. Masih partai. 51%-an waktu itu masih memilih partai. Jadi artinya
partai juga harus percaya diri, self esteemnya partai juga harus tinggi gitu ya. Jadi ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah ibu-ibu, bapak-bapak itu punya protese, ya. Bisa juga yang sama, posisi sama, tapi bisa juga yang tadi kaderisasi itu punya protese, punya orang-orang yang nantinya diajarkan untuk menjadi ini, sehingga nanti dalam 20 tahun ke depan si anak-anak yang calon-calon muda ini bisa menggantikan, kan akhirnya kita juga mati juga kan. Jadi fair, dibuat yang skor seperti apa saja untuk Anda dipertahankan menjadi ini. Jadi tidak hanya cuma sekedar selama 5 tahun itu gimana, ya kan? Dana dapilnya masuk ke dapil atau masuk ke kantong sendiri, misalnya gitu ya. Terus kemudian isu apa yang menjadi isu quick win atau isu andalan Anda? Berapa media yang cover Anda? Gitu kan? Media yang cover. Berapa apa saja yang dilakukan setiap turun ke dapil. Jadi ada isu nasional. Jadi ada 3 kan? Regulasi. Apa saja? Kan fungsi regulasi selama di DPR. Kemudian fungsi kontrol. Misalnya rakyat isu ini. Nah, kontrol gimana? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda teriakkan? Media mana saja? Jadi masing-masing anggota itu akhirnya punya yang namanya buku agenda, buku apa, source book atau apapun ya. Apa saja yang media cover di dalam konteks itu. Di TV seperti apa, di media cetak seperti apa, menulis sendiri press release seperti apa, kayak gitu ya sebagai anggota parlemen. Kalau di Australia gampang karena dia punya yang namanya Hansard. Jadi semua yang kita omongkan di parlemen dalam 3 jam sudah ada. Ya, sudah ada rekodnya semua yang bisa diakses. Lawan yang ngomong siapa Bu ya, yang diem siapa? Ya, dari partai mana, dari ini mana. Nah, kalau seperti itu pada saat nanti pemilu berikutnya sepertinya Anda nggak berguna di sini. Memang Anda bisa reach out ke pemilih, bisa dapat itu. Tapi kan yang bicara kritis takut di recall Bu, di PAW. Ya kita nggak ngomong PAW, biarkan saja. Kecuali pemilihnya tipis gitu ya. Jadi misalnya bedanya cuma 50 orang antara yang nomor 1 yang dia menang dengan yang enggak. Ya kalau kayak gitu pantas direkol. Kalau tidak melakukan apa-apa. Nah itu ada perjanjian-perjanjian yang harus ini kan. Jadi bikin Bu Sita indikator-indikator apa saja yang supaya dia itu representasi dari partai, wakil dari rakyat, konstituen dari partai itu. Tapi percaya kepada saya dalam konteks ini, ya rakyat itu sebetulnya masih memilih partai. Jadi orang itu hanya karena pilihannya yang mana. Dan memang secara psikologis pemilih itu lebih mudah pakai nomor urut 1, 2 yang kayak gitu. Iya. Karena Pak lebih Gunawan, kayaknya kita udah waktunya selesai Pak Gunawan. Nanti siap betul. Ya. Tapi Jadi, Pak Gunawan mungkin bisa nambahkan apa untuk? Oh ya udah, singkat aja Pak Gunawan ya. Ya. Jadi yang terakhir tuh Bu Husnul ya, saya analisa di Denpasar nih ya tentang penyoblos partai itu di Denpasar tahun 2019 kemarin itu lebih sedikit betul di provinsi. Jadi tidak lebih, paling banter itu di angka 21%. Selainnya di bawah 10%. Nah, Allah alam tren ini apakah ke depan berkenaan dengan terbuka dan tertutup itu, sehingga ketika terbuka orang lebih milih orangnya, ketika dulu tertutup lebih milih partainya, apakah ada pengaruh seperti itu? Allah alam. Tapi saya baru mengamati tren Denpasar provinsi hasil real 2019, maksimal suara partai di total itu tidak lebih dari 24, itu pun partai besar. Untuk partai yang lainnya paling di bawah 10 rata-rata. Begitu informasinya, mudah-mudahan nanti bisa Ya, jazakallah khair.